Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Sore, Pak. Kita jumpa kembali di mata kuliah metodologi dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu arsitektur peradaban Islam. Kita bisa sebut seperti itu ya, dari krisis menuju institusi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Amin. Oke, masih semangat kalian? Semangat. Masih semangat? Semangat. Tadi ada yang muak loh. Ya, oke. Kita semangat ya. Bapak mau kasih pantun nih, boleh ya? Boleh ya? Oke ya. Pergi ke pasar beli kelapa. Cakep. Jangan lupa membeli ikan. Cakep. Selamat sore wahai mahasiswa. Kita awali kuliah dengan senyuman. Oke, setuju? Setuju? Oke. Kita sebelum kita membahas dakwah di masa Khulafaur Rasyidin, teman-teman barangkali ingat apa yang kita diskusikan pada minggu kemarin? Ada? Oke, Kahana gimana? Dakwah di masa Nabi. Dakwah di masa Nabi, super sekali. Berarti kalian akan langsung nyambung ya dengan materi pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Ya, oke. Tujuan kita belajar ini apa sih? Pasti menuntut ilmu. Apa tujuan yang lebih spesifik? Tahu perjalanan Khulafaur Rasyidin. Mulai masuk. Apalagi? Ada ide? Mengetahui kontribusi dakwah Khulafaur Rasyidin. Seperti itu. Baik. Siapa khalifah pertama? Abu Bakar Siddiq. Berapa lama memerintah? Yang jawab 2 tahun dapat es krim. Oke ya. Iya, oke. 2 tahun tepat sekali ya. Abu Bakar memerintah sepeninggal Nabi sepanjang 2 tahun atau selama 2 tahun, yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Sumbangannya apa? Tantangan dulu deh. Tantangan Sayyidina Abu Bakar. Geser mas, boleh mas? Oke, geser lagi. Oke ya. Sayyidina Abu Bakar itu mendapat tantangan, yaitu adanya gerakan riddah, orang-orang yang murtad. Kemudian ada ancaman disintegrasi berupa orang-orang yang kembali ke kesukuan mereka, menolak membayar zakat. Ya, karena menurut mereka kesepakatan membayar zakat itu hanya berlaku selama Nabi masih hidup. Itu tantangan Abu Bakar. Luar biasa kan? Bayangkan 2 tahun sepeninggal Nabi, atau bahkan belum sampai 2 tahun. Ya, ada orang-orang yang murtad. Bayangkan, Nabinya masih sangat dekat banget. Ya, ada orang-orang yang murtad kembali atau keluar dari agama Islam. Untuk mengatasi itu, Abu Bakar mengirim pasukan untuk menginvasi orang-orang yang merusak agama tersebut. Kalau dibiarkan ya, wallahu alam apa yang terjadi ya, bisa jadi agama tidak pernah sampai ke kita ya. Geser mas. Next, oke. Umar bin Khattab ini yang memulai gelaran Amirul Mukminin. Beliau memerintah selama 10 tahun. Ya, dan warisan beliau luar biasa. Islam mulai meluas hingga Mesir, Persia dan Syam, luar biasa. Dan warisan beliau tentu adanya birokrasi yang semakin kompleks. Ya, oke, geser. Geser lagi. Ya, Utsman bin Affan. Apa warisan beliau? Di masa Utsman ini, ya, tantangannya adalah beliau dituduh nepotisme dengan isu nepotisme, yaitu mengangkat sanak keluarga sendiri untuk menjadi pejabat-pejabat negara. Ya, kenapa Utsman berbuat seperti itu? Terjadi pada saat itu adalah trust issue. Orang mulai nggak percaya. Nah, akhirnya
supaya roda pemerintahan ini berjalan, maka dengan berat hati mau tidak mau Utsman mengangkat kalangan dari kerabatnya sendiri, ya, supaya tidak memberontak seperti itu ya. Dan jangan lupa ini khalifah salah satunya yang punya jasa terbesar yaitu standarisasi mushaf Al-Quran yang masih bisa kita rasakan manfaatnya hingga saat ini. Namanya apa itu? Mushaf Utsmani. Dinamakan Mushaf Utsmani karena pembukuan itu diinisiasi oleh Sayyidina Utsman dan dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Oke, Khalifah terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa fitnahnya, ya. Karena di masa Sayyidina Ali terjadi perang saudara, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Kalau kalian baca sejarahnya, masya Allah ya, sangat memilukan ya. Dan ada separatisme teologis, yaitu lahirnya kelompok Khawarij yang menolak tahkim. Tahkim itu Sayyidina Umar nggak mau berperang sama saudara sendiri ya, dengan siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan ya, nggak mau terjadi pertumpahan darah ya. Nah, orang-orang yang merasa berbaiat sama Ali, kok Ali begitu mau-maunya ya. Nah, akhirnya kelompok ini ya, kelompok yang keluar. Khawarij itu maknanya keluar dari barisan ya. Nah, di masa Sayyidina Ali ini ada upaya pembersihan birokrasi, yaitu penggantian pejabat daerah yang tidak cakap. Kalau ada pemimpin itu biasanya biasanya ya, romi yang digeser tuh ada dendam ya. Kemudian apalagi ada pemulihan aset, yaitu penarikan kembali harta baitul mal yang disalahgunakan pada era sebelumnya. Nah, di masa Sayyidina Utsman ya, mulai dikembangkan ilmu nahwu, yaitu ilmu tata bahasa Arab, agar orang-orang ajam kita ini bisa memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Geser, Pak. Boleh next? Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh, sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Apa jasa dakwah ulama masjid yang yang masih bisa diterapkan di zaman sekarang? Oke. Tadi sudah disampaikan ya. 1, kalender Hijriah. Kalian pakai kan kalender Hijriah? Pakai ya. Kalau buat Islam ya. Kalau apa? Ngawalin bulan puasa atau Ramadan. Terus kalau lebaran 1 Syawal. Selebihnya? Nah. Ya. Oke, itu adalah jasa kolaborator. Ada lagi satu adalah kodifikasi Al-Quran, yaitu pembukuan Al-Quran. Nabi perintahin dia pada? Enggak dulu ya. Enggak dulu. Berarti pembukuan Al-Quran tidak pernah terjadi di masa Nabi dan tidak pernah diperintah oleh dalam kaidah agama hal-hal yang tidak pernah diperintahkan, disetujui dan dilakukan oleh Nabi. Tapi bagusnya bid'ah pembukuan Al-Quran bagus. Kalau tidak ada pembukuan Al-Quran, kalian baca Al-Quran bisa nggak dibayangkan cara baca Al-Quran tanpa dibukukan? Mungkin bacanya dari mulut kambing, tidak lagi ya, akan sangat sulit dan akan sangat terbatas. Sedangkan wilayah Islam ini semakin meluas, umatnya semakin banyak, maka jasa terbesar di antaranya ya, jasa terbesar daripada perjalanan dakwah masa Khulafaur Rasyidin adalah
diinisiasi, digagas, dan dikerjakan di masa Sayyidina Utsman. Baik teman-teman sekalian, karena itu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Next ya, minggu depan kita akan belajar tentang masa dakwah atau perjalanan dakwah di masa Bani Umayyah. Oke, tugas itu minggu depan ya. Tugas minggu depan, siap ya? Siap. Oke, saya ingin tahu bagaimana pemahaman Anda pada pertemuan kali ini. Oke, minggu depan saya tunggu resume kalian, resume tentang perjalanan dakwah Khulafaur Rasyidin. Ya, saya ingin Anda buat resume kurang lebih 10 halaman ya. Anda buat resume, saya tunggu jawaban kalian dan resume kalian Bapak tunggu untuk kalian presentasikan satu persatu di minggu yang akan. Siap, Pak. Oke ya? Oke. Baik teman-teman sekalian, demikian perjumpaan kita pada kuliah metode dakwah pada kesempatan sore kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan